harder back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Pendeta perampok. Ini adalah khotbah daripada seorang pendeta atau hamba Tuhan yang mengatakan di mimbar, pendeta perampok, merampok uang jemaat. Benarkah demikian? Terdasar dalam beriman dan temukan kebenarannya. Pertanyaannya yang pertama, jemaat mana yang dirampok oleh pendetanya? Hamba sebagai hamba Tuhan belum pernah mendengar ada jemaat yang dirampok pendetanya. Janganlah hanya menuduh atau memfitnah tanpa bukti ataupun alasan yang jelas sesuai dengan fakta kebenarannya. Yang kedua, apakah ada beritanya pendeta perampok? Dan apakah ada laporan polisinya? Dan apakah pendeta perampok dibiarkan terus merampok tanpa adanya upaya hukum? Jelas, ini tidak benar. Yang ketiga, maaf yang bicara seperti ini, bolehkah hamba bertanya, apakah hidupmu sudah lebih baik dan benar dengan yang dikatakannya? Dengan membuat pernyataan pendeta perampok, apakah itu berarti menyampaikan kebenaran sesuai dengan keinginan, kehendak Tuhan? Berhikmatlah, saudaraku. Sebagai hamba Tuhan, berhikmatlah dan bijaksana. Ingat, kita adalah tubuh Kristus, dan Yesus adalah kepala gereja. Jika ada pendeta yang tidak benar, doakanlah. Tegurlah empat mata, bukan cari sensasi memberikan pernyataan yang menyesatkan dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Yang keempat, maaf sekali lagi hamba tanya, apakah persepuluhanmu sudah beres di hadapan Tuhan? Sudahkah saudara taat di hadapan Tuhan? Apakah uang Tuhan atau milik Tuhan sudah dikembalikan? Karena jika saudara sebagai hamba Tuhan yang tahu akan kebenaran firman Tuhan dan tidak mengembalikan uang Tuhan, saudaralah perampok uang Tuhan. Paham? Saudaralah perampok uang Tuhan jika persepuluhan uang Tuhan tidak dikembalikan. Bahasa asli, Maliaki 3 ayat 8 dan 10 bukan hanya menipu Tuhan, mencuri uang Tuhan, tetapi merampok Tuhan. Yang kelima, janganlah menghakimi orang lain jika saudara sendirilah perampoknya. Janganlah seperti maling teriak maling. Apakah saudara akan bebas dari hukuman? Jangan melihat kesalahan orang lain. Lihatlah kesalahan diri sendiri. Janganlah mengurusi pendeta lain atau orang lain. Uruslah diri sendiri bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan dan menyampaikan kebenaran secara benar sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 1-5. Yang keenam, apakah pantas berkhotbah seperti itu? Apakah mimbar gereja bisa dipakai untuk ajang serangan terhadap orang lain atau hamba Tuhan lainnya atau pendeta lainnya? Apakah Tuhan suruh untuk menyampaikannya? Ini yang benar. Jika Tuhan suruh bicara A, kita bicara A. Jika Tuhan suruh bicara B, kita bicara B. Jangan ditambah atau dikurangi. Paham? Semoga menjadi hamba Tuhan yang baik dan benar. Yang ketujuh, apakah ada motivasi di hati atau yang tidak benar ataupun ada unsur sirik hati karena melihat pendapatan penghasilan hamba Tuhan lain sangat besar dan diberkati Tuhan dibandingkan dengan diri sendiri. Hanya saudara yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Jadi sebagai hamba Tuhan, hamba sarankan, tidaklah baik mengatakan seperti itu di mimbar gereja ataupun menyatakan hal-hal yang belum tentu benar. Ya, walaupun ada hanya 1-2 orang saja, kalau dikatakan begitu seakan-akan semua pendeta seperti yang saudara tuduhkan dan fitnahkan. Ya,
Asal saudara tahu, semua persepuluhan dari gereja ada tata gerejanya, ada peraturan dari gerejanya. Kalau hamba Tuhan itu tidak benar, ya, dia akan mencuri uang Tuhan. Mencuri bukan merampok, paham? Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Jika ya katakannya, jika tidak katakannya, jika tidak katakan tidak selebih dari itu, bukan dari Tuhan. Back to the Bible. Semoga saudara mendengarkannya dan bijaksanalah, berhikmatlah, sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus dalam menyampaikan firman kebenaran Tuhan.